Selamat berjumpa kembali murid-muridku sekalian. Kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda ini adalah sub pokok bahasan dari gerak melingkar, yaitu penerapan gerak melingkar pada hubungan roda-roda. Artinya ini adalah aplikasi dari mempelajari gerak melingkar, khususnya dalam hubungan roda-roda. Kita mulai langsung. Ada beberapa hubungan roda-roda nantinya yang akan kita pelajari di sini. Walaupun di luar dari ini nanti ada kombinasi dari rangkaian seperti ini. Namun kita lihat dulu bagaimana pergerakan roda-roda yang pertama ini. Ini adalah yang seporos. Jadi roda besar dan roda kecil seporos. Ini porosnya, sesumbu atau seporos. Ini sudah kita buatkan ada segitiga sebagai penunjuk arah daripada lingkarannya. Kita buat ada dua karena lingkarannya dua. Kita jalankan dulu ya. Lihatlah bahwa perputarannya, kelambatannya, berputarannya sama. Pelan-pelan saja ya. Nah, lihatlah bahwa ini adalah gambar V1 dan ini adalah gambar omega yang sudah kita pelajari di gerak melingkar sebelumnya. Demikian juga untuk lingkaran duanya. Nah, rumus yang kita pahami sebelumnya di gerak melingkar itu adalah bahwa V sama dengan omega R. Ini adalah rumusannya. Dan karena sesumbu, maka omega 1 sama dengan omega 2. Rekamlah itu bahwa omega 1 sama dengan omega 2. Kecepatan perputarannya ini, kecepatan perputaran ini juga berhubungan dengan kecepatan sudut. Nah, karena kalau kita putar tadi perputarannya, kecepatan sudutnya sama. Kamu boleh mengulangnya nanti ya. Nah, karena V sama dengan omega R, maka omega sama dengan V1 per R1. Maka V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dua lagi lingkaran. Kita buatkan juga ada penunjuk arahnya, satu besar dan satu kecil. Dia dihubungkan dengan suatu palang ke sumbunya, seperti bentuk sepeda yang kita lihat sekarang, kereta juga. Nah, itu adalah rodanya yang dihubungkan dengan palang. Kita akan jalankan dulu. Lihatlah dalam perjalanannya, jarak antara kedua roda ini selalu sama. Jadi kalau jarak keduanya sama, itu artinya kecepatan linearnya sama. Lihatlah, ini V1-nya, ini omeganya. Ini V2-nya, ini omeganya. Tadi menurut gambar V1 sama dengan V2. Siapa yang lebih besar tadi perputarannya? Yang lebih besar perputarannya adalah si 2. Artinya omega 2 lebih besar dari omega 1. Perhatikan rumusnya. V1 sama dengan V2. Nah, ini konsep yang harus kita rekam. Kenapa tadi ini linearnya sama? Karena jarak yang ditempuh si R2 dengan si R1 ini haruslah sama karena dia dihubungkan dengan palang.
Karena V rumusnya omega R, maka omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Sekarang perhatikan gambar selanjutnya ini. Di sini adalah gambar yang dihubungkan dengan sabuk. Ini disebut dengan sabuk ini, atau tali, atau rantai. Kita coba jalankan. Nah, perhatikan bahwa yang lebih kecil lebih cepat berputar. Artinya omeganya lebih besar dari yang besar ini. Nah, penggambaran dari masing-masing V dan omega masih seperti ini. Perhatikan tetap ya. Perhatikan tetap jalan ceritanya ini. Apa tadi yang sama di gambar ini? Yang sama di gambar ini adalah kecepatan linearnya. Kenapa kecepatan linearnya bisa sama? Karena jaraknya masih tetap antara keduanya. Artinya si roda 2 dan si roda 1 jaraknya ini tetap. Kalau jaraknya tetap, pastilah kecepatan linearnya sama. Kita lihat rumusnya. P1 sama dengan P2. Maka omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Sekarang kita lihat dulu pergerakan lingkaran yang bergerigi seperti ini. Dan yang kecil juga bergerigi. Seperti apa pergerakannya? Nah, terlihat bahwa mereka berlawanan arah. Jika lingkaran yang besar berlawanan dengan jarum jam, maka yang kecil searah dengan jarum jam. Jika jumlah gerigi di sini disebut dengan N, maka yang besar N1, yang kecil adalah N2. Rumusnya ternyata V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2. Ini nampak bahwa dari putarannya tidak sama. Artinya omega 1 tidak sama dengan omega 2. Jadi kita kembali ke rumus. V1 sama dengan V2, omega 1 dikali N1 sama dengan omega 2 dikali N2. Nah, dari keempat gambar ini, haruslah kamu catat masing-masing dan kamu rekam bagaimana penentuan dari rumus-rumus tersebut. Ingatlah bahwa yang seporoslah yang omeganya sama. Selainnya, kecepatan linearnya yang sama. Begitu ya. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal untuk lebih memahami perumusan-perumusan tadi. Dua buah roda terhubung dengan tali. Jari-jari roda kecil 8 cm diputar dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Berapa kelajuan sudut roda besar yang jari-jarinya 20 cm? Buatkan diketahuinya dan gambarnya. Kalau gambarnya ya seperti itulah karena terhubung dengan tali. Buatkan diketahuinya R1 8 cm sama dengan 0,8 meter. Omega 1-nya sama dengan 100 rad per sekon. Dan R2 sama dengan 20 cm. Ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Yang ditanya adalah kelajuan sudut roda besar, yaitu omega 2. Karena hubungan roda dihubungkan dengan tali atau sabuk atau rantai, maka P1 sama dengan P2. Kecepatan linear roda 1 sama dengan kecepatan linear roda 2.
Omega 1 dikali R1 sama dengan Omega 2 dikali R2. Masukkan angkanya. 100 dikali 0,08 sama dengan Omega 2 dikali 0,2. 8 sama dengan Omega 2 dikali 0,2. Maka Omega 2 sama dengan 40 radian per sekon. Pelan-pelan saja nak ya, dipahami pelan-pelan. Oke, kita ke contoh soal 2. Dua buah roda berputar dengan hubungan sebagai berikut. Jika kecepatan linear roda pertama 20 meter per sekon, dengan jari-jari roda pertama dan roda kedua masing-masing 25 dan 10 cm. Tentukan kecepatan linear roda kedua. Buatkan diketahuinya P1 sama dengan 20 meter per sekon. Ini adalah P1. Dan R1-nya 25. Karena diketahui tadi adalah roda pertama dan roda kedua. Maka 25 cm adalah roda pertama dan 10 cm adalah roda kedua. Ditanya adalah V2. Karena hubungan kedua roda adalah seporos, maka Omega 1 sama dengan Omega 2. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Masukkan angkanya. 20 per 0,25 sama dengan V2 per 0,1. Maka P2-nya 8 meter per sekon. Gampang-gampang susah yang sebenarnya fisika ini ya kan. Tapi kalau sudah hafal tuh rumus, bisa sedikit matematik, maka akan lebih mudah ini fisikanya. Oke lah, kita lanjut ke contoh soal 3. Dua buah roda bergerigi terhubung seperti gambar. Nanti kita buat gambarnya. Jumlah gerigi roda besar 24 dan gerigi roda kecil 6. Jika roda besar berputar dengan kelajuan 10 radian per sekon. Tentukan kelajuan sudut roda kecilnya. Buatkan diketahuinya. Yang besar 24, yang kecil 6 geriginya. Begitu tadi di dalam soal. Dengan roda besarnya yaitu Omega 1 10 rad per sekon. Gambarnya kira-kira seperti ini. Yang ditanya adalah kelajuan sudut roda kecilnya, Omega 2. Dijawab, karena hubungan roda bergerigi bersinggungan, maka V1 sama dengan V2. Omega 1 dikali N1 sama dengan Omega 2 dikali N2. Masukkan angkanya. 10 kali 24 sama dengan Omega 2 dikali 6. Kalikan aja semuanya, maka 240 sama dengan W2 kali 6. Omega 2 sama dengan 240 per 6 sama dengan 40 radian per sekon. Kita teruskan ke contoh soal 4. Dua buah roda berputar dengan hubungan sebagai berikut. Jika kecepatan sudut roda pertamanya 20 radian per sekon dan jari-jari roda pertama dan kedua masing-masing 15 dan 5. Tentukan kecepatan sudut roda kedua. Perhatikan cara membuat diketahuinya. Omega 1 sama dengan 20 radian per sekon. R1 adalah yang besar, 15. Sedangkan R2 adalah roda kecil, yang 5 cm. Disebutkan di soal tadi, masing-masing 15 dan 5. Ditanya tentu saja Omega 2. Dijawab, karena hubungan kedua roda adalah bersinggungan, maka V1 sama dengan V2.
Ya, itu rumusnya. Omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Masukkan angkanya. Coret yang bisa dicoret, maka omega 2 sama dengan 60 radian per sekon. Bisa diikuti nak ya. Sekarang contoh soal 5. Sebuah sepeda dengan bentuk roda seperti pada gambar berikut. Jika jari-jari roda besarnya 3 kali jari-jari roda kecil. Jika roda besar telah berputar 5 kali, berapa kalikah roda kecil telah berputar? Apakah ada sepeda seperti itu? Ada. Nah, ini perhatikan gambar cara memakainya. Ternyata yang menemukan jenis sepeda ini namanya adalah James Stirling tahun 1870. Roda besar dan satu roda yang sangat kecil. Pada zaman itu belum mengenal yang namanya rantai, tidak seperti yang sekarang. Nah, ini kelemahannya tidak bisa atau sulit dipakai oleh orang-orang yang berbadan pendek dan wanita yang memakai rok. Agak sulit memang. Untunglah telah diperbaiki zaman modern sekarang menjadi bentuk sepeda yang menggunakan rantai. Jadi rodanya sudah sama besarnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal 5 tadi. Buatkan diketahuinya R1 sama dengan 3 kali R2. N1 sama dengan 5 kali. N ini adalah banyak putaran tadi. Dengan C1 adalah kode untuk yang besar. Ditanya adalah berapa kali roda kecilnya telah berputar. Sebelum kita kerja, kamu harus bisa juga menduga-duga apakah lebih besar dari 5 kali atau lebih kecil dari 5 kali. Jawabnya harus lebih besar dari 5 kali karena rodanya lebih kecil. Perhatikan penjelasannya. Karena hubungan roda dihubungkan dengan sesuatu palang, maka V1 sama dengan V2. Omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Omega itu kecepatan sudut sama dengan 2πf. F itu kan frekuensi. Artinya dari rumus ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa omega sebanding dengan F. F tadi artinya kan frekuensi ya. Nah, ingat kembali rumusnya bahwa frekuensi adalah banyak putaran per satuan waktu. N banyak putaran. Artinya F sebanding dengan N. F sebanding dengan banyak putaran. Maka omega sebanding dengan N, begitu dia kira-kira. Maka rumusnya bisa diganti menjadi N1 kali R1 sama dengan N2 dikali R2. Maka 5 kali 3R2 sama dengan N2 dikali R2. R2 nya bisa dicoret. Maka N2 sama dengan 15 kali. Dugaan kita benar, dia harus lebih besar dari 5 kali. Kita teruskan saja supaya semakin kita mengerti. Contoh soal 6. 3 buah roda terhubung seperti gambar berikut. Jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 8 cm, 12 cm, dan 5 cm. Jika roda B berputar dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon, tentukan kelajuan linear roda C dan kelajuan sudut bola roda. Nah, ketik itu kelajuan sudut roda A. Konsepnya, roda B dan roda C itu omega B sama dengan omega C. Itu konsepnya, karena seporos, sesumbu. Roda A dan roda C dihubungkan dengan tali atau sabuk
atau dihubungkan dengan bel, maka VA sama dengan VC. Hitunglah, maka hasilnya akan menjadi VC sama dengan 5 meter per sekon, omega A sama dengan 625 rad per sekon. Contoh soal terakhir, yaitu contoh soal 7. Perhatikan gambar berikut ini. A dan B bersinggungan, sedangkan B dan C dihubungkan dengan tali. Jika perbandingan jari-jari RA banding RB banding RC sama dengan 8 banding 5 banding 3, dan roda A berputar dengan kecepatan linear 20 meter per sekon. Tentukan besar kecepatan linear roda B dan roda C. Kita buatkan dulu diketahuinya. Ditanya tentu saja VB dan VC. Nah, perhatikanlah penjelasannya ini. Karena hubungan roda A dan roda B bersinggungan, perhatikan gambar, A dan B bersinggungan, maka VA sama dengan VB. Dan karena roda B dan roda C dihubungkan dengan tali, itu hubungannya, maka VB sama dengan VC. Bisa disimpulkan, VB sama dengan VC sama dengan VA sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sampai di sini dulu contoh soal kita. Di akhir pembelajaran ini, seperti biasa, kita buatkan sebagai soal latihan. Ada 3. Baca pelan-pelan, pelajari konsep-konsep dasarnya, karena cara mengerjakannya hanyalah omeganya yang sama atau kecepatan linearnya yang sama. Omeganya sama atau V-nya yang sama, hanya itu saja. Baru gunakan rumus V sama dengan omega R. Saya sangat berharap bahwa kamu bisa mengerjakan ketiga soal ini dengan benar. Baiklah, sampai di sini saja dulu pembelajaran kita. Tetaplah jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi. Salam.